Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizko Prasetyo, NIM 297. Di sini saya akan mereview beberapa materi antropologi ekonomi, yaitu konsep dasar antropologi ekonomi, konsep resiprositas, konsep redistribusi, pendekatan formalis, dan pendekatan substantif. Langsung saja kita mulai yang pertama. Konsep dasar antropologi ekonomi. Pada materi ini akan dibahas tentang pengertian dan ruang lingkup antropologi ekonomi. Antropologi secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu anthropos dan logos, yang mana anthropos berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah antropologi berarti ilmu yang mempelajari tentang manusia. Menurut William A. Haviland, antropologi berarti studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh pengertian lengkap tentang keanekaragaman manusia. Dari pemaparan tersebut, terlihat bahwa ruang lingkup kajian antropologi yang luas secara general atau umum tentang perilaku manusia dan keanekaragaman manusia. Sedang menurut Kunchadingrad, antropologi merupakan ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, serta kebudayaan yang dihasilkan. Mudahnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan tingkah laku atau perilaku manusia dapat dipelajari dengan antropologi. Sekarang kita lanjut ke sejarah antropologi. Secara sederhana, antropologi terbagi menjadi 4 fase perkembangan. Fase pertama yaitu sebelum tahun 1800-an. Selama 4 abad berselang, dimulai sejak abad 15 hingga permulaan abad ke-16, bangsa Eropa menularkan pengaruh besar terhadap berbagai suku, bangsa, masyarakat hingga budaya setempat. Mereka melakukan penjajahan di 3 benua, Afrika, Asia, dan Amerika. Ketika bangsa Eropa menemukan suatu hal yang aneh, suatu hal-hal yang baru di tempat jajahannya, mereka mencurahkan pengalaman-pengalaman yang mereka dapat ke sebuah tulisan. Kumpulan-kumpulan tulisan itu disebut etnografi. Terdapat beberapa pendapat dalam segi sudut pandang seseorang dalam memaknainya, mulai dari beranggapan mereka atau bangsa yang dijajah adalah makhluk liar, hingga sebutan-sebutan keturunan iblis dilontarkan. Ada juga yang mencoba mengumpulkan barang-barang antik lalu mengumpulkannya untuk diperlihatkan ke semua orang. Selanjutnya fase kedua yaitu sekitar abad ke-19 atau tahun 1800-an. Pada pertengahan abad ke-19 ini, antropologi lebih condong digunakan untuk klasifikasikan tingkat-tingkat budaya dengan meneliti sejarah penyebaran kebudayaan di muka bumi. Orang Eropa menganggap kebudayaan bangsa-bangsa di luar Eropa adalah bangsa yang kuno. Dengan mempelajarinya, sama halnya mereka mencari tahu penyebaran kebudayaan manusia. Karangan-karangan etnografi berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat. Maknanya, masyarakat dan kebudayaan manusia berevolusi dengan sangat lambat hingga memerlukan waktu yang sangat lama. Selanjutnya fase ketiga atau permulaan abad ke-20. Pada permulaan abad ke-20, bahan-bahan etnografi lebih difahami lagi demi mengetahui seluk-beluk suatu bangsa, mempelajari kelemahan-kelemahannya, lalu menaklukkannya. Masa ini memperlihatkan bahwa disiplin ilmu antropologi berperan aktif sebagai ilmu terapan. Tujuannya hanya untuk mengetahui pengertian masyarakat masa kini yang kompleks dan berfungsi untuk menundukkan bangsa-bangsa lain seperti benua Amerika, Asia, dan juga Afrika yang sudah ada dalam genggaman Eropa Barat. Selanjutnya fase keempat atau sesudah kira-kira tahun 1930. Pada masa ini, perkembangan antropologi bertambah pesat dan luas. Bertambahnya pengetahuan yang lebih teliti dan ketajaman dalam metode ilmiahnya sangat mengesankan. Adanya perkembangan yang pesat ini mengakibatkan hilangnya sedikit demi sedikit masyarakat primitif dan kebudayaan-kebudayaan kuno. Antropologi di masa ini berperan dalam 2 hal, yakni dalam bidang akademik dan juga tujuan praktis. Tujuan dalam bidang akademiknya berusaha untuk mencapai pengertian manusia dengan mempelajari keragaman bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaannya. Sedangkan tujuan praktisnya adalah mempelajari, memahami, dan membangun masyarakat suku bangsa.
Setelah diketahui apa itu antropologi dan fase-fasenya, sekarang beralih ke apa itu antropologi ekonomi. Antropologi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari sistem mata pencaharian. Contohnya, yang awalnya dari adaptasi terhadap lingkungan hingga menimbulkan kebudayaan, seperti halnya berburu, beternak, berladang, mencari ikan, dan bercocok tanam. Untuk tokoh antropologi, contohnya adalah Adam Smith, yang mana menurutnya manusia pada dasarnya mementingkan diri sendiri atau self-interest. Yang kedua, suatu lingkungan individu-individu dengan motif yang sama akan menghasilkan persaingan. Selanjutnya, persaingan itu akan menghasilkan persediaan barang-barang yang dikehendaki dengan harga yang patuh. Selanjutnya yaitu konsep resiprositas. Resiprositas dalam bahasa Indonesia berarti pemberian. Ini merupakan konsep dari Marcel Mauss, seorang antropolog dari Perancis. Pemberian di sini dalam artian kegiatan saling bertukar hadiah, yang mana kegiatan ini menurut Mauss merupakan kegiatan adat istiadat yang bersifat wajib, mengikat, dan menyeluruh. Sebuah pemberian dan saling memberi yang berlaku pada masyarakat, khususnya masyarakat kuno, menghasilkan adanya sistem tukar-menukar pemberian yang melibatkan kelompok-kelompok dan masyarakat-masyarakat yang bersangkutan secara menyeluruh. Apa yang saling dipertukarkan dilihat oleh Mauss sebagai prestasi, yaitu nilai barang menurut sistem-sistem makna yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, dan bukannya nilai harfiah dari barang-barang pemberian tersebut. Masih menurut Mauss, prestasi yang dipertukarkan adalah prestasi menyeluruh karena tukar-menukar tersebut melibatkan keseluruhan aspek kehidupan dan berlaku di antara kelompok-kelompok dan bukan di antara individu-individu secara pribadi. Sedangkan dalam masyarakat yang telah mengenal perdagangan, tukar-menukar pemberian di antara kelompok-kelompok tidak lagi mencakup aspek-aspek estetika, keagamaan, moral, dan hukum legal. Yang tertinggal dalam tukar-menukar tersebut hanyalah aspek ekonominya saja, terwujud dalam bentuk tukar-menukar antara uang, benda, dan jasa, dan berlaku hanya di antara individu-individu dan bukan di antara kelompok-kelompok. Menurut Mauss, saling tukar-menukar pemberian prestasi terwujud sebagai saling tukar-menukar pemberian hadiah, yang mana mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pengembalian benda yang diterima tidak dilakukan pada saat pemberian hadiah itu diterima, tetapi pada waktu yang berbeda sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Kalau pemberian imbalan diberikan pada waktu yang sama, maka namanya adalah barter. Yang kedua, pengembalian pemberian hadiah yang diterima tidak berupa barang yang sama dengan yang diterima, tetapi dengan benda yang berbeda, yang mempunyai nilai yang sedikit lebih tinggi daripada hadiah yang telah diterima, atau setidak-tidaknya sama dengan itu. Dan yang ketiga, benda-benda pemberian yang diterima tidak dilihat sebagai benda dengan nilai harfiahnya, tetapi sebagaimana atau prestasi, karena benda-benda tersebut dipercaya berisikan mana atau kekuatan gaib yang oleh Mauss digolongkan ke dalam suatu kategori yang dinamakan prestation atau prestasi. Dalam sistem tukar-menukar ini, setiap pemberian harus dikembalikan dengan suatu cara khusus yang menghasilkan suatu lingkaran kegiatan yang tidak ada habis-habisnya dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Nilai dari pengembalian barang yang telah diterima harus dapat diimbangi. Nilai barang yang telah diterima karena bersamaan dengan pemberian tersebut adalah nilai kehormatan dari kelompok yang bersangkutan. Selanjutnya, Mauss menjelaskan bahwa suatu pemberian hadiah adalah sama dengan suatu pemberian mana atau sari kehidupan dari si pemberi kepada si penerima. Dengan diterimanya suatu benda yang diberikan, maka diartikan bahwa si penerima pemberian tersebut telah menerima sari kehidupan si pemberi atau sama dengan diri si pemberi itu sendiri. Oleh karena itu, si penerima pemberian itu tidak dapat menolaknya karena penolakan itu sama dengan penghinaan terhadap si pemberi tersebut. Itu juga sebabnya mengapa suatu pemberian harus diimbali dengan pemberian kepada si pemberi oleh si penerima hadiah. Bila seseorang menolak suatu pemberian, di samping dapat diartikan sebagai ketidakmampuan si penerima untuk menerima mana atau kehormatan dari si pembeli. Dalam hal terakhir ini, si penerima digolongkan dalam kategori yang lebih rendah kedudukannya daripada si pembeli. Mauss juga memperlihatkan bahwa ada pemberian yang tidak menuntut
diberikannya imbalan atau pengembalian oleh si penerima. Contohnya adalah sedekah. Tetapi jika diperhatikan lebih lanjut akan tampak bahwa sedekah adalah sebuah unsur dari sistem yang lebih luas yang memperlihatkan adanya hubungan di antara si pemberi dengan unsur ketiga, yaitu Tuhan, yang kedudukannya lebih tinggi daripada si pemberi maupun si penerima yang akan memberikan pahala kepada si pemberi. Sistem dari pemberian hadiah tidak terbatas hanya dalam hal perkawinan. Sistem ini juga muncul dalam peristiwa-peristiwa kelahiran bayi, sunatan, sakit, anak perempuan menginjak dewasa atau pubertas, upacara penguburan orang mati, dan perdagangan. Pemberian ini mungkin sekali pada hakikatnya didasari oleh adanya kewajiban untuk melakukannya dan yang bersifat permanen, dan pengembalian hadiah dilakukan hanya melalui sistem hak dan kewajiban yang memaksa mereka untuk melakukannya. Kewajiban dari pengembalian barang yang berharga merupakan suatu keharusan. Muka akan hilang untuk selamanya jika itu tidak dilakukan atau sekiranya nilai yang sama tidak dihancurkan. Sanksi bagi kewajiban untuk membayar kembali dalam kasus hutang adalah menjadi budak. Kewajiban untuk mengembalikan hadiah pemberian tidaklah kurang kendalanya. Seseorang tidaklah mempunyai hak untuk menolak suatu pemberian hadiah. Melakukan hal itu berarti menunjukkan rasa takut harus membayar kembali dan malu melakukan kegagalan. Kegagalan untuk memberi atau menerima sama dengan kegagalan untuk membalas pemberian, yang sama artinya dengan kehilangan rasa harga diri dan kehormatannya. Selanjutnya yaitu konsep redistribusi. Redistribusi merupakan suatu bentuk kerjasama individu-individu anggota suatu masyarakat atau suatu kelompok dalam memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki atau kuasai, yang mana kerjasamanya berkaitan dengan masalah-masalah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau kelompok sekaligus upaya-upaya individu tertentu untuk berperan dalam kelompok. Secara sederhana, redistribusi berarti perpindahan barang atau jasa. Perpindahan ini dapat berupa perpindahan hak atau yang bersifat keuangan. Perpindahan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perpindahan yang bersifat transaksional dan disposisional. Perpindahan transaksional terjadi dalam kelompok, sedangkan perpindahan disposisional terjadi antar kelompok dengan kelompok lain yang mana sifatnya tidak sebanding, yang mana salah satu pihak memperoleh keuntungan yang lebih daripada yang lain. Meski begitu, redistribusi tidak selalu bersifat demikian. Dalam konteks ekonomi, redistribusi bisa jadi menguntungkan penguasa, sedangkan dalam konteks kesejahteraan sosial, menguntungkan pihak masyarakat pada umumnya atau masyarakat lapisan bawah. Selanjutnya, dimensi-dimensi redistribusi. 3 dimensi redistribusi yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Dalam resiprositas, hubungan sosial yang terjadi adalah hubungan antar individu yang mana perilaku individu tersebut mewakili sebagai individu pribadi. Sedangkan dalam redistribusi, hubungan yang terjadi adalah hubungan antar individu sebagai anggota kelompok yang mana mereka berperilaku sebagai anggota kelompok. Redistribusi terjadi karena individu-individu hidup mengelompok, dan kelompok tampil sebagai sebuah organisasi yang mengatur redistribusi barang maupun jasa. Contohnya lembaga pemerintah atau lembaga keagamaan. Jika ditinjau dari segi ekonomi, maka redistribusi merupakan pertukaran tidak dilandasi dengan motif komersial seperti pada pertukaran pasar. Fungsi redistribusi mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu fungsi politik, sosial, dan ekonomi. Dalam fungsi politik, redistribusi sebagai mekanisme uang untuk memobilisasi kekuatan guna kepentingan politik. Selain itu juga mengintegrasikan berbagai kelompok dalam masyarakat sebagai suatu kesatuan sosial. Dalam fungsi sosial ada 3 fungsi redistribusi, yaitu mengenai kesenjangan dan kecemburuan sosial, meningkatkan kesetiakawanan, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam fungsi ekonomi ada 8 fungsi, yaitu kerjasama ekonomi yang bersifat simbolis dan saling menguntungkan, kerjasama ekonomi yang bersifat eksploitatif, menyelamatkan hasil produksi dari kerusakan yang sia-sia, melindungi masyarakat yang ekonominya lemah, menjamin konsumsi warga masyarakat yang tidak dapat menghasilkan barang, menjamin meningkatkan efektivitas usaha produksi sebagai sarana untuk menabung, dan sebagai monilitas pertukaran. Selanjutnya yaitu transformasi redistribusi. Ada 4 aspek transformasi redistribusi, yaitu munculnya ekonomi uang, pudarnya redistribusi di tingkat lokal dan diganti redistribusi di tingkat nasional,
munculnya masyarakat industri, adanya perusahaan-perusahaan besar yang memberi dana sosial untuk masyarakat. Selanjutnya yaitu pendekatan formalis. Antropologi ekonomi lahir pada awal abad ke-20 berkat dilakukannya berbagai penelitian etnografi yang memfokuskan pada aspek ekonomi masyarakat. Para ahli ekonomi menaruh perhatian pada penelitian etnografi yang fokus pada aspek ekonomi. Dan para ahli antropologi berusaha mengembangkan pendekatan penelitian dengan menggunakan teori konsep dan hukum-hukum ekonomi untuk menjelaskan gejala ekonomi dalam masyarakat primitif atau peasant. Pendekatan tersebut kemudian dikenal dengan pendekatan formalis. Secara konvensional, ilmu ekonomi mengasumsikan bahwa tindakan manusia bersifat rasional dalam melakukan aktivitas ekonomi tersebut. Cook melihat ada 6 ciri umum yang membedakan pendekatan formalis dan substantif. Pertama, pendekatan ini terkesan dengan kesuksesan ilmu ekonomi neoklasik dalam merumuskan hukum-hukum ekonomi untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku ekonomi masyarakat Eropa dan luar Eropa pada abad 19 dan 20 yang menggunakan sistem ekonomi pasar. Hukum-hukum ekonomi menarik perhatian ahli antropologi yang menganut pendekatan formalis, yaitu dalil mengenai gejala ekonomi sebagai fungsi dari kelangkaan sumber daya, tujuan ekonomi bersifat tidak terbatas. Ekonomi merupakan suatu pilihan yang ekonomis dari sejumlah sumber daya yang terbatas untuk memenuhi tujuan yang tidak terbatas. Berlakunya hukum permintaan dan penawaran dalam proses alokasi barang dan jasa di pasar, dan berlakunya hukum law of diminishing return dalam proses produksi. Kedua, pendekatan formal menempatkan antropologi ekonomi sebagai studi tentang hubungan-hubungan sosial tentang proses pemanfaatan sumber daya ekonomi. Pendekatan ini menentukan antropologi ekonomi sebagai usaha untuk mendeskripsikan dan menganalisis cara-cara proses pemanfaatan sumber daya ekonomi tersebut dalam berbagai setting kultural. Ketiga, tujuan pendekatan formal ini adalah untuk mencapai pemahaman yang akurat tentang keragaman dan kompleksitas tingkah laku sosial yang diobservasi. Pendekatan ini cenderung mengkonstruksikan model-model yang bersifat memprediksi tingkah laku yang akan terjadi dalam berbagai setting kultural. Keempat, para penganut aliran ini pada dasarnya bersifat historis. Peneliti tidak akan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang proses perkembangan sistem ekonomi. Pemahaman yang mendalam tersebut akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang kurang kuat untuk meramalkan fenomena yang akan terjadi. Kelima, mempunyai cenderung kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip abstraksi umum atau logika deduktif untuk menganalisis tingkah laku ekonomi pada berbagai setting kultural yang berbeda. Yang keenam, aliran ini melihat gejala ekonomi pada tingkah laku individu atau personal dan motif-motif yang mendorong tingkah laku tersebut, sehingga perekonomian dilihat sebagai kumpulan dari perilaku-perilaku tingkah laku dan motif-motifnya. Berbagai sudut pandangan penganut pendekatan formalis. Fried menyarankan kepada ahli antropologi untuk menerapkan konsep-konsep ilmu ekonomi untuk mengkaji sistem ekonomi sederhana dan mempelajari tingkah laku individu dalam situasi di mana ia memainkan peran sosial dan berinteraksi dengan sesama kelompok dalam masyarakat. Herskovits menyimpulkan bahwa semua sistem ekonomi mengenal prinsip ekonomi yang sama, meskipun wujudnya berbeda-beda. Pada prinsip tersebut, dalam masyarakat sederhana tidak sekuat dibandingkan dengan masyarakat modern. Perpisil mengatakan bahwa sistem ekonomi orang Kapauku sama dengan sistem ekonomi orang Barat. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bab pendekatan substantif. Pendekatan substantif lahir karena adanya keraguan akan penerapan teori-teori neoklasik ilmu ekonomi pada fenomena ekonomi di masyarakat tradisional dan peasant. Pendekatan substantif condong pada upaya untuk menghasilkan teori-teori baru yang sesuai dengan keadaan di lapangan. Salah satu alasan pendekatan substantif adalah melihat gejala ekonomi dari proses pemberian makna yang dilakukan manusia dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi. Terdapat 3 kesimpulan yang diambil oleh penganut pendekatan substantif, yaitu yang pertama, aliran substantif beranggapan bahwa perekonomian tradisional dan peasant tidak memiliki lembaga eksklusif dalam menjalankan perekonomiannya. Kedua, aturan-aturan dari organisasi ekonomi yang ada pada perekonomian masyarakat sederhana berbeda dengan sistem ekonomi modern. Yang ketiga, perbedaan pada sistem ekonomi sederhana dan modern terdapat pada mekanisme ekonomi, institusi atau lembaga ekonomi dan prinsip ekonomi. Pendekatan
pendekatan substantif lebih menaruh perhatian terhadap upaya untuk menghasilkan teori-teori baru yang lebih sesuai dengan problematika kajian di lapangan. Bukan untuk mengevaluasi hukum-hukum ilmu ekonomi sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan formalis, pendekatan substantif melihat gejala ekonomi dari proses pemberian makna yang dilakukan manusia dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi. Menurut Cook bahwa pendekatan substantif menempatkan perekonomian sebagai rangkaian dari aturan-aturan dan organisasi sosial, di mana setiap individu dilahirkan dan diatur dalam suatu sistem organisasi tersebut. Konsep ini menempatkan individu sebagai pihak yang pasif dalam aktivitas ekonomi, karena ekonomi sebagai suatu sistem menentukan bagaimana individu bertingkah laku. Cara pandang pendekatan substantif tersebut sepertinya mengabaikan gejala perubahan ekonomi dalam masyarakat. Peranan individu terhadap perubahan sistem ekonomi tidak mendapat perhatian khusus pada masyarakat maju. Misalnya, terdapat kesadaran dari warga masyarakat untuk melakukan perubahan kebijaksanaan di sektor ekonomi, dan perubahan ini pada gilirannya dapat menimbulkan perubahan di sektor yang lain. Norma-norma ekonomi tidak dipandang sebagai tujuan yang harus dicapai dengan mematuhi, tetapi sebagai alat. Dan kalau alat tersebut tidak mendatangkan keuntungan, maka akan diganti dengan alat yang lain. Namun begitu, pendekatan substantif pada dasarnya bersifat satu historis. Bahwa gejala ekonomi dilihat sebagai pendekatan substantif lahir karena adanya keraguan akan penerapan teori-teori klasik ilmu ekonomi pada fenomena ekonomi di masyarakat tradisional atau peasant. Pendekatan substantif condong pada upaya untuk menghasilkan teori-teori baru yang sesuai dengan keadaan di lapangan. Salah satu alasannya pendekatan substantif adalah melihat gejala ekonomi dari proses pemberian makna yang dilakukan manusia dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi. Terdapat 3 kesimpulan yang diambil oleh penganut pendekatan substantif, yaitu yang pertama, aliran substantif beranggapan bahwa perekonomian tradisional peasant tidak memiliki lembaga eksklusif dalam menjalankan perekonomiannya. Kedua, aturan-aturan dari organisasi ekonomi yang ada pada perekonomian masyarakat sederhana berbeda dengan sistem ekonomi modern. Ketiga, perbedaan pada sistem ekonomi sederhana dan modern terdapat pada mekanisme ekonomi, institusi atau lembaga ekonomi, dan prinsip ekonomi. Proses dari gejala sebelumnya dan gejala yang terjadi pada masa sekarang akan memengaruhi gejala-gejala yang akan terjadi pada masa mendatang. Yang kedua yaitu relativistik, bahwa sistem ekonomi suatu masyarakat merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang bersifat relatif. Maka, gejala ekonomi bersifat relatif pula. Pandangan ini menolak teori ilmu ekonomi barat sentris atau Eropa sentris. Yang ketiga, substansif real atau real. Dalam orientasinya, karena tingkah laku ekonomi dilihat sebagai ketergantungan hubungan antara manusia dengan alam sekitar atau lingkungan dan sesamanya, melihat gejala ekonomi bukan pada penampilan atau performance, atau barang maupun tingkah laku yang nampak, tetapi pada pikiran-pikiran yang mendasari atas terwujudnya barang dan tingkah laku tersebut. Pendekatan ini juga memperhatikan struktur, fungsi, dan makna simbolik dari tingkah laku dan organisasi sosial yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas-aktivitas ekonomi.